Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan Tuhan kembali kami naikkan hanya bagi-Mu. Sebab oleh anugerah-Mu kami kembali boleh mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang kami sudah lewati. Kami menikmati petiduran yang nyenyak Tuhan. Terima kasih. Terlebih pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, mari Roh Kudus menolong kami dalam siaran ini agar supaya Tuhan kami mampu menangkap nama Yesus, Tuhan dan Allah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita akan meneruskan renungan kita yang masih tetap pada judul yang sama, ya, yaitu karakteristik orang-orang atau orang yang disertai Tuhan, ya. Nas pokok kita masih terambil dari Kejadian pasal 39 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Kejadian 39 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Mari, tidurlah dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari, ya, seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Sampai tuan rumah pulang. Di sisinya sampai tuan rumah pulang, ya. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkanlah bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Saudaraku yang kekasih, ketika Yusuf sudah ada di rumah Potifar, apa yang terjadi? Ya, di ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, Yusuf bukan hanya disertai Tuhan ketika dia ada di rumah ayahnya Yakub, ya, tetapi ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian dijual lagi oleh orang Ismail ke rumah Potifar, sampai di rumah Potifar, ya, pengawal raja, ya, pengawal istana, dia pun masih tetap disertai Tuhan, ya. Dia tetap disertai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Karena dia disertai Tuhan,
dia mendapat kasih dari Potifar. Ya, tadinya dia tinggal di rumah Potifar, tapi di rumah budak, terpisah dengan rumah utama. Sebab Potifar adalah tuan, dan Yusuf sebagai budaknya. Apa yang terjadi? Ya, mungkin selang beberapa waktu, ternyata semua yang dilakukan Yusuf itu adalah diperhatikan atau dilihat oleh Potifar. Nah, terbukti dengan hadirnya hadirnya Yusuf di tengah keluarga Potifar. Potifar itu diberkati Tuhan. Ya, sebagai akibat dari kehadiran Yusuf di rumah Potifar, baik yang ada di ladang, di peternakan maupun di perladangan. Ternyata Yusuf berhasil. Nah, dengan keberhasilan Yusuf, dia mendapat promosi dari Potifar, bukan hanya sebagai budak, bukan hanya untuk bisa melayani Potifar, tetapi Yusuf dikasih promosi atau diberikan jabatan yang baru. Apa itu? Dia boleh menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar. Nah, saudaraku, betapa Tuhan sangat memberkati orang-orang, bukan hanya disertai, tapi memberkati orang-orang yang memiliki karakteristik yang baik seperti Yusuf. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Selang beberapa waktu, ayat 11 berkata ya, dari ayat yang ke-8 sampai 9 dan sampai 10, apa yang terjadi? Tantangan datang dalam kehidupan Yusuf. Tantangan bukan dari luar, tapi dari dalam. Istri Potifar ya, tertarik ya, begitu melihat Yusuf ya, paras Yusuf di ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-6. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Sikap ini berbicara tentang karakter ya, sikapnya dan elok parasnya. Yusuf bukan cuma seorang yang ganteng, tetapi sikapnya, tetapi karakternya itu begitu menarik hati dari istri Potifar. Akhirnya dia dirayu-rayu oleh istri Potifar untuk tidur bersama dengan dia. Ya, hati-hati kalau kita sudah berhasil diberkati Tuhan karena penyertaan Tuhan. Ingat, tantangan akan datang. Ya, ini tantangan dari siapa? Kuasa kegelapan. Tetapi tantangan itu dijadikan oleh Tuhan menjadi ujian bagi Yusuf. Dan akhirnya apa? Yusuf berani menolak tantangan itu. Ya. Nah, setelah kita baca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, perhatikan yang ke-11 ya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang di dalam rumah itu seorang pun tidak ada. Pada suatu hari. Berarti tantangan datang itu bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali, saudara. Kali yang kedua tantangan datang apa? Ketika Potifar pergi bekerja ya, kepada raja di kerajaan ya, orang-orang yang ada di rumah itu bekerja di luar rumah. Masuklah Yusuf menjalankan tugas sebagaimana yang dipercayakan kepada setiap hari. Nah, pada waktu itu kesempatan dipergunakan lagi oleh istri Potifar. Yang terjadi bukan hanya sekedar bujukan, tetapi ayat yang ke-11 berkata, ya, ayat yang ke-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya. Apa yang terjadi? Tantangan pertama, Yusuf menolak. Ya, dia menolak. Tantangan kedua, Yusuf tidak tinggal diam. Ketika tantangan kedua datang, dia meninggalkan istri Potifar. Bukan cuma itu, dia menanggalkan bajunya yang dipegang oleh istri Potifar. Karena memang dipaksa untuk tidur dengan dia. Saudaraku, tantangan-tantangan akan datang di dalam kehidupan kita yang disertai Tuhan. Tapi ingat, kita harus punya sikap. Sikap Yusuf, dia meninggalkan. Ya, dia hindari. Ya, dia meninggalkan. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, kita sama tahu. Rencana dari istri Potifar gagal. Ya. Apapun yang iblis mau lakukan terhadap kita, pencobaan apapun yang akan diberikan, kalau kita tetap disertai Tuhan dan kita punya sikap, kita punya prinsip, ya, kita punya karakter yang baik, kita pasti akan mengalami kemenangan. Amin, saudaraku. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ya, mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama. Kalau saya tidak salah ayat yang ke-13.
Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Kita lihat pembacaan di sini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Kita lihat saudara, pencobaan bukan datang dari Allah. Pencobaan selalu datang dari kuasa kegelapan. Tetapi Tuhan izinkan supaya pencobaan itu, pencobaan yang diberikan iblis, menjadi alat untuk ujian terhadap orang percaya. Imannya kuat atau tidak, karakternya baik atau tidak. Kalau karakternya baik, sikapnya baik, dia punya prinsip yang baik, dia pasti akan mengalami kemenangan. Amin saudaraku. Yusuf menang. Dan akhirnya ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18 tadi menceritakan apa? Ya. Karena gagalnya rencana daripada istri Potifar untuk tidur dengan Yusuf, dia mulai menceritakan kepada orang seisi rumahnya. Kemudian setelah Potifar suaminya kembali itu dari pekerjaannya, dia ceritakannya juga. Potifar akhirnya marah. Tapi saya belum ke sana dulu. Apa yang terjadi? Istri Potifar memfitnah Yusuf. Saudaraku yang kekasih, tantangan yang paling berat yang kedua, ya, yang pertama itu keinginan daging, nafsu seks akhir zaman ini. Ya, nafsu seks itu luar biasa. Ya, dosa perselingkuhan, dosa percabulan itu bekerja keras luar biasa. Tidak sedikit hamba Tuhan yang jatuh dalam pencobaan ini. Apa yang terjadi? Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, yang terekspos cuma beberapa. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami apa? Kawin cerai. Bahkan ada yang tidak cerai, memiliki wanita idaman lain, punya simpanan di tempat lain. Kita lihat luar biasanya dosa seks atau dosa percabulan di akhir zaman bekerja luar biasa untuk menggugurkan orang-orang percaya dari iman mereka, dari karakter mereka yang baik. Saudaraku, jangan lupa, ya, fitnahan demi fitnahan dan berbagai cara orang akan lakukan terhadap kita yang memiliki karakteristik yang baik. Ketika kita digoda dengan hal yang lain, kita tidak mempan, kita akan mengalami fitnahan demi fitnahan. Ini bahaya saudara. Tetapi kalau kita mendapatkan fitnahan, kita jangan terpengaruh, jangan goyah. Sebab kita memiliki karakter yang baik, Tuhan menyertai kita. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-9. Apa Yesus katakan di sana? Ya. Apa yang Yesus katakan di sana? Kita lihat Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9. Kita akan lihat, ya. Ini khotbah Yesus di bukit, ya. Matius 5 ayat yang ke-11 maksud saya, ya. Matius 5 ayat yang ke-11. Ini dari 9 ucapan bahagia yang diberikan oleh Yesus ketika dia ngajar di atas Bukit Zaitun. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Fitnah ini adalah suatu hal yang belum terjadi, tidak terjadi, tapi dinyatakan kita telah melakukan. Saudaraku, kalau kita belum mengalami fitnahan, kita berarti belum menjadi predikat adalah apa? Orang yang berbahagia. Yusuf itu orang yang berbahagia. Dia disertai Tuhan sehingga fitnahan itu datang. Haleluya. Hati-hati saudara. Dosa perselingkuhan di akhir zaman luar biasa bekerja. Tetapi puji nama Tuhan, orang yang memiliki karakteristik yang baik disertai Tuhan dan mampu mengalahkan tantangan apapun yang datang. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita pagi yang indah ini. Kita teruskan besok dengan bagian yang berikutnya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami boleh terima pada pagi yang indah ini, yaitu renungan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berhasil, yang sanggup mengalahkan setiap tantangan yang datang. Dan semuanya itu kalau terjadi karena anugerah dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami.
Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami, memampukan kami mengaplikasikan firman ini di sepanjang hari ini di berbagai aktivitas kami yang berbeda. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi hari. Shalom.